selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, meskipun kondisinya sudah siang, kita harus tetap semangat pagi dalam menjalani aktivitas, menuntut ilmu, menjalankan kewajiban kita bersama. Semoga kita semua mendapatkan kemudahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang induksi Faraday atau GGL induksi. Nah, ini disusun oleh saya sendiri. Kita nanti akan membahas tentang aplikatifnya juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita amati terlebih dahulu animasi yang muncul. Oke, jika kita lihat aplikasi kartun yang muncul, itu kartun membawa dia mengenakan magnet, kemudian dia dengan santainya berjalan, dia akan ditarik oleh magnet yang lain. Ini tentunya medan magnet sudah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita tinggal mendalami tentang GGL induksi. Oke, ini juga aplikasi yang sama. Kita ada mainan, kemudian ada magnet. Mainan tersebut bisa ditarik oleh magnet berbentuk lingkaran. Nah, ini yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari pada materi GGL induksi. Tentu tidak asing bagi kita bersama ya ketika kita menarik uang dengan menggunakan ATM. Nah, kenapa? Dalam mesin ATM tersebut dapat mampu menampilkan tanggal transaksi yang kita lakukan, kemudian uangnya sehingga bisa muncul, bisa ditarik dari saldo kita. Nah, semua itu akan dijawab pada materi pada kesempatan hari ini, yaitu pembahasan tentang GGL induksi pada induksi Faraday. Baik, ini mind map atau peta konsep pada materi yang akan kita bahas pada induksi elektromagnetik. Itu terdiri dari 3 sub. Ada GGL induksi. Nah, di GGL induksi nanti akan membahas tentang hukum Lenz, hukum Faraday, kemudian nanti di sub kedua ada induktansi diri. Lalu dari aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu pada generator listrik dan pada transformator. Generator listrik itu sendiri ada generator AC dan ada generator DC. Oke. Nanti juga pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuktikan GGL induksi pada hukum Faraday menggunakan aplikasi Pet Colorado. Nanti untuk linknya akan saya cantumkan di bawah, silahkan nanti kalian klik, lalu kita bisa membuktikan hukum Faraday pada GGL induksi. Oke, sebenarnya apa sih induksi elektromagnetik itu? Induksi elektromagnetik itu sendiri merupakan gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Sedangkan GGL induksi, nah GGL itu sendiri kepanjangannya adalah gaya gerak listrik induksi. Nah, gaya gerak listrik, nah itu merupakan timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis gaya medan magnet, bila mana banyaknya flux garis gaya itu divariasi. Nah, ini merupakan penggambaran dari garis-garis medan magnetnya. Di sini ini merupakan daerah di sekitar yang masih mengalami adanya gaya magnet atau yang disebut dengan medan magnet. Ketika medan magnet kita masukkan ke dalam kumparan, maka akan terjadi induksi elektromagnetik. Nanti kita akan buktikan bersama pada percobaan Pet Colorado ya. Untuk pembahasan yang selanjutnya, nah, flux magnetik itu apa sih? Nah, oke, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu medan magnet ataupun induksi magnet. Nah, induksi magnet itu menyatakan kerapatan garis gaya magnet. Nah, banyaknya garis-garis berupa kerapatannya itu merupakan besar induksi magnet atau medan magnetnya. Nah, sedangkan flux magnet itu menyatakan banyak jumlah garis gaya yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus. Sehingga dari definisi tersebut dapat ditulis persamaan berikut. Nah, flux magnetik disimbolkan dengan seperti ini ya. Flux magnetik bisa ditentukan dengan hasil kali antara medan magnet dengan luasan penampang dari benda yang ditembus oleh medan magnet tersebut. Nah, tegak lurus terhadap bidang ataupun garis normalnya.
Nah, untuk penggambaran ilustrasinya, jika diamati dengan elektroskop, itu akan terlihat seperti ini. Nah, kalau dengan mata telanjang, kita bisa melihatnya dengan perubahan dari tegangan ataupun jarum pada voltmeter ketika kita masukkan magnet ke dalam kumparan tersebut. Nah, kemudian pada pembahasan hukum Lenz itu sendiri merupakan gegel induksi selalu membangkitkan arah yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Nah, ini juga untuk menentukan arah medan magnetnya kita bisa menggunakan hukum Lenz ini. Oke, adapun besar dari gegel induksi itu dapat kita tentukan dengan menggunakan hukum Faraday. Nah, ini yang sering sekali di soal-soal ujian sekolah, ujian nasional itu sering sekali keluar terkait permasalahan pada hukum Faraday. Oke, adapun pemaparan dari hukum Faraday itu sendiri merupakan gaya gerak listrik atau GGL terinduksi pada rangkaian tertutup sama dengan negatif dari perubahan flux magnetik terhadap waktu di dalam rangkaian. Nah, dari definisi tersebut dapat dituliskan bersama berikut nih, di mana besar GGL induksi ataupun epsilon sama dengan negatif dari jumlah lilitan dikali dengan perubahan flux terhadap perubahan waktu, di mana besar GGL induksi itu dalam satuan volt. Kemudian N ini adalah merupakan jumlah lilitan dalam kumparan tersebut. Kemudian delta perubahan flux magnetik itu dinyatakan dengan Weber. Kemudian selang waktu dalam satuan Sekon. Oke, tanda negatif di hukum Faraday ini merupakan hasil dari analisis yang dilakukan oleh Lenz ini untuk menentukan arahnya. Nah, nanti kita bisa tahu negatif dan positifnya dari percobaan yang akan kita lakukan melalui aplikasi dari PET Colorado. Untuk linknya ada di deskripsi. Baik, untuk GGL induksi pada loop kawat, nah ini aplikatif ya dari hukum Faraday tadi. Nah, untuk besarnya GGL induksi pada kawat berarus listrik dapat dinyatakan dengan hasil kali antara medan magnet, kemudian dikalikan dengan panjang kawat tersebut dan kecepatan muatan yang bergerak. Dikalikan dengan sin theta posisi kawat terhadap bidang datar atau terhadap garis normal. Nah, untuk menentukannya sangat mudah sekali ya, tinggal dikalikan saja. Namun arahnya negatif ini merupakan aplikatif dari hukum Lenz juga untuk menentukan arahnya. Nah, nanti kita akan perdalam di analisis soal maupun percobaan. Oke, sedangkan induktansi diri. Nah, induktansi diri itu merupakan induktansi yang ditimbulkan akibat gaya gerak listrik induksi di dalam kumparan. Nah, karena terjadinya perubahan flux magnetik sehingga akan muncul nanti induktansi diri. Nah, hal tersebut disebabkan oleh perubahan GGL di dalam kumparan. Besarnya induktansi diri dapat dinyatakan hasil kali antara besar lilitan dalam kumparan tersebut dikalikan dengan perubahan flux terhadap arus listriknya, di mana induktansi diri itu dinyatakan dengan L dan di satuannya adalah Henry ya, di sini disimbolkan dengan H. Kuat arus listrik ini adalah disimbolkan I, satuannya ampere, sedangkan jumlah lilitan itu dinyatakan dengan N. Adapun flux magnetik kumparan sudah kita bahas tadi, satuannya adalah Weber. Oke. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari saat mungkin kalian melihat teknisi-teknisi ketika kalian membenahi alat elektronik kalian, atau saat kalian membuka alat-alat elektronik. Nah, itu kalian akan menemukan beberapa komponen listrik seperti yang muncul di layar ini. Ada beberapa jenis transformator atau kalian lebih kenal dengan sebutan trafo. Nah, tentu aplikasi trafo dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan aplikasi dari GGL induksi. Nah, ini diterapkan gunanya sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Gunanya untuk menaikkan tegangan atau yang disebut dengan step up, dan
transformator atau trafo juga gunanya untuk menurunkan tegangan atau disebut dengan step down. Tentunya aplikasinya sangat banyak sekali pada peralatan-peralatan ataupun alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian. Banyak sekali. Tidak disarankan ya untuk membuka alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian. Bisa nanti kalian kena tumbuk sama ibu kalian. Nah, kalian bisa melihat trafo ini juga di dalam kehidupan sehari-hari pada alat-alat elektronika. Selain itu juga pada tiang-tiang listrik, garu-garu listrik ini itu terdapat trafo yang sangat besar, bisa kalian lihat dan bisa kalian lihat di sana ya betapa besarnya trafo, namun tidak disarankan untuk dipegang karena itu sangat berbahaya. Oke, adapun persamaan transformator, persamaan pada trafo. Nah, nanti diingat trafo itu nanti akan ada sebutan di kumparan primer dan kumparan sekunder. Hasil kali dari, besarnya daya dari kumparan primer itu akan sama dengan besaran daya di kumparan sekundernya. Nah, di bab listrik dinamis setelah kita bahas bersama, besarnya daya itu merupakan hasil kali dari tegangan dikalikan dengan kuat arusnya, di mana P itu merupakan hasil kali antara V dan I. P merupakan daya dalam satuan watt, kemudian V itu merupakan tegangan dan dalam satuan volt, kemudian I merupakan kuat arus dalam satuan ampere. Nah, di sini karena nilainya sebanding dapat kita nyatakan pula dalam persamaan Vp per Vs sama dengan Is per Ip. P ini merupakan keterangannya primer, S merupakan sekunder. Dapat pula kita kaitkan dengan besarnya lilitan dalam transformator tersebut, di mana bisa kita kaitkan ya. Nanti ini saling sebanding. Jadi ketika kita analisis dalam soal yang diketahui tegangan dan besar lilitan, berarti bisa disamadengankan dua ini. Misal lilitan dengan tegangan, berarti yang digunakan dua ini. Misal tegangan dengan kuat arus, berarti bisa ini sama ini. Oke. Semuanya saling berkaitan dan saling sebanding. Kita nanti akan bahas di pembahasan soal ataupun analisis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini merupakan cuplikan dari percobaan GGL induksi hukum Faraday menggunakan pet Colorado. Nanti kalian bisa klik di deskripsi link yang sudah disediakan. Nanti akan terhubung dengan web dari pet Colorado. Jangan lupa nanti klik voltmeter dan garis medannya. Voltmeter ini menunjukkan nanti besarnya voltmeter itu negatif ataupun positif, yang menunjukkan arah saja sesuai dengan aplikasi dari hukum Lenz. Kemudian di sini juga jika kalian amati di sini ada garis-garis putih. Nah, ini garis-garis putih merupakan garis-garis dari medan magnetnya. Nah, daerah-daerah dari sekitar magnet ini yang ditunjukkan dengan garis-garis ini berarti masih terpengaruh dengan besar dari gaya tarik dari magnetnya. Nah, di sini juga ada tombol untuk memutar. Di sini kan ada north dan south. North itu menunjukkan kutub utara, south merupakan kutub selatan. Nah, nanti kita akan melakukan dua variasi pada dua jenis kumparan. Pertama, variasi yang kita masukkan adalah yang utara, kutub utara dulu, kutub north dulu, baru kutub south. Nah, percobaan yang akan kita lakukan, kalian boleh memasukkan yang kumparan lebih sedikit dulu atau lebih banyak dulu boleh. Jangan lupa nanti kalian klik yang ada item yang terdiri dari dua nih. Ini dua item ini yang terdiri dari dua jenis kumparan dengan lilitan yang lebih sedikit dan kumparan dengan jumlah lilitan yang lebih banyak. Oke, nanti magnet ini nanti kita akan masukkan ke dalam kumparan yang lebih sedikit terlebih dahulu. Ingat,
Pertama yang akan kita masukkan adalah kutub utara terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam kumparan. Kita masukkan ke dalam kumparan dengan jumlah yang lebih sedikit. Lalu kalian amati bagaimana voltmeter, jarum voltmeter ini bergerak. Apakah kutub negatif atau kutub positif. Nanti kalian tulis di tabel pengamatan. Contoh tabel pengamatan nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ada dua variasi gerak. Pertama, gerak dengan gerak yang lambat. Kalian gerakan pelan-pelan. Kalian masukkan ke dalam kumparan ini dengan gerak yang lebih lambat. Kalian pertama gerakan dengan lambat terlebih dahulu. Bagaimana nyala lampunya kalian amati. Nah, kemudian kalian yang percobaan yang kedua pada kawat dengan jumlah lilitan dengan lilitannya sedikit, kalian gerakan lebih cepat. Bagaimana gerak voltmeternya? Lalu bagaimana dengan nyala lampu dari lampu yang terpasang dengan lilitan ini? Bagaimana nyala lampunya? Nanti kalian akan bandingkan mana yang lebih terang dengan gerak lambat ataupun gerak cepat. Nah, kemudian di percobaan pertama pada kawat yang lebih sedikit, lalu kalian putar. Kalian putar posisinya di bagian ini warna orange ini. Kalian putar kutub yang akan kalian masukkan dulu. Nah, kutub yang akan dimasukkan yang pertama, yang tadi kan utara, yang percobaan kedua dengan jumlah lilitan yang sama, yang atas dulu. Kalian silakan masukkan kutub selatan terlebih dahulu. Nanti diputarin, nanti akan selatannya akan berubah di depan. Akan kalian masukkan sama dengan percobaan pertama tadi. Pertama kalian masukkan dengan pergerakan yang lebih lambat terlebih dahulu. Bagaimana nyala lampu dan jarum voltmeter itu bergerak. Apakah bergerak ke kutub negatif atau kutub positif jarum voltmeter ini. Gunanya hanya untuk menunjukkan ke kutub negatif ataupun kutub positif. Masih dengan magnet dengan S yang berada di depan, kutub selatannya di depan, kalian coba gerakan lebih cepat. Jadi nanti untuk satu kumparan itu ada dua percobaan. Pergerakan cepat lambat, kemudian medan magnet nanti akan dirubah dari kutub utara ke selatan, begitupun sebaliknya dari selatan ke utara. Percobaan yang sama kalian lakukan untuk kumparan dengan lilitan yang lebih besar, koil ataupun kumparan dengan lilitan yang lebih besar. Nanti kalian masukkan ke sini setelah percobaan pertama selesai. Oke, ini untuk percobaan kedua, magnetnya nanti akan kalian masukkan sama ya. Pertama yang utara dulu, kalian masukkan dengan pergerakan lebih lambat, lalu kalian gerakan lebih cepat, lalu kalian putar lagi, putar posisinya lagi di tombol orange ini, kalian klik selatan dulu baru utara. Oke, ini contoh tabel pengamatan percobaan 1. Boleh kalian lakukan dengan lilitan yang lebih banyak dulu atau yang lebih sedikit. Ini bisa kalian ubah ya. Misal tadi kalian melakukan percobaan pertama dengan lilitan yang lebih sedikit, berarti ini sedikitnya diganti ya, banyaknya dengan banyak ini diganti sedikit dulu, atau kalian lakukan dengan banyak terlebih dahulu, tidak masalah. Yang penting nanti ada yang tercatat nyala lampunya bagaimana, jarum voltmeternya ke arah negatif atau ke arah positif jika dibalik dari NS. Nah, yang kedua ini dibalik ya, mohon maaf. Ini S, ini N. Yang pertama nanti percobaan N ke S, yang kedua S ke N. Jadi yang kita masukkan terlebih dahulu, pertama magnet dengan kutub yang utara. Nah, yang kedua magnet dengan kutub yang selatan. Oke. Dari pengamatan ini nanti kalian simpulkan bagaimana kesimpulan dari percobaan kalian. Yang disimpulkan terkait dengan jumlah lilitannya, kemudian nyala lampunya, dan jarum voltmeternya. Silahkan kalian tulis apa yang kalian amati di tabel pengamatan yang tersedia. Oke, itu ya. Nanti ketika memang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, dari aplikatif materi GGL induksi kita tuangkan ke dalam soal, lalu akan kita analisis bersama. Misal seperti ini,
kawat PQ, nah ini kawatnya PQ, dengan panjang 50 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB. Tegak lurus berarti sudutnya sebesar 90 derajat ya. Memotong medan magnet serba sama, medan magnetnya homogen dengan besar 0,02 Tesla seperti gambar yang tertera di layar. Nah, kita coba tentukan besar gegel induksinya. Oke, ini jawabannya ya. Karena tadi dalam soal tersebut merupakan kawat berarus listrik, maka besar gegel induksinya dapat kita nyatakan dengan nilai besar gegel induksinya. Mohon maaf, ini penulisannya epsilon ya, bukan E besar. Oke, epsilon merupakan hasil kali dari medan magnet dikali dengan panjang kawatnya dikali dengan kecepatan dari partikel tersebut bergerak. Oke, besar medan magnet tadi kan 0,02. Oke, kita turunkan 0,02. Besar panjang dari kawatnya tadi 50 cm. Jangan kita masukkan 50 cm ya, kita ubah dulu ke meter. Jadi hasilnya 0,5. Lalu kecepatannya itu sebesar 2 meter per sekon. Sudut yang terbentuk karena kawat tadi tegak lurus terhadap bidang besarnya 90 derajat. Sin 90 itu besarnya nilainya 1. Tinggal kalian kalikan saja. 0,02 dikali 0,5 dikali dengan 2 dikali 1. Hasilnya besar gegel induksinya sebesar 0,02 volt. Untuk soal latihan, oke, ini soal 1, silahkan nanti dikerjakan, kalian analisis lalu dilaporkan. Ini untuk soal 1, saya coba bacakan. Sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 500 mengalami perubahan fluks magnetik dari 2 kali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 5 eksponen min 5 Weber dalam selang waktu 2 sekon. Sangat mudah nih. Tentukan besar GGL induksi yang timbul. Oke, next. Ini soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini merupakan aplikasi dari transformator atau trafo. Oke, coba saya bacakan. Gambar berikut melukiskan transformator dengan efisiensi 50%. Dengan kumparan sekundernya dihubungkan dengan sebuah lampu L. Besarnya hambatan listrik R adalah, nah, di sini kumparan pertama primernya dengan nilai 4000 lilitan, sedangkan kumparan yang kedua dengan nilai 2000 lilitan. Oke, di sini ada besaran-besaran ya. Di sini dihubungkan dengan tegangan sebesar 200 volt sehingga mengalirkan arus sebesar 2 ampere. Silakan kalian analisis lalu nanti coba kalian tanyakan jika memang masih ada kesulitan. Itu satu contoh soal yang sudah kita pahami bersama dan 2 soal yang ada untuk melatih ketangkasan kalian, pemahaman kalian. Bisa kalian kerjakan soal-soal yang lain dari buku, dari referensi internet, kalian berselancar di internet, ataupun sumber-sumber belajar yang lain. Untuk hari ini cukup sekian, tetap semangat, salam dari Bapak. Salam semangat, fisika is easy ya, fisika itu mudah dan menyenangkan, fisika is fun. Jika nanti memang masih perlu ada yang ditanyakan soal, bisa kalian kirim melalui email Bapak ahmadrosadilm15@gmail.com. Tetap semangat, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, meskipun kondisinya sudah siang, kita harus tetap semangat pagi dalam menjalani aktivitas, menuntut ilmu, menjalankan kewajiban kita bersama. Semoga kita semua mendapatkan kemudahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang induksi Faraday atau gegel induksi. Nah, ini disusun oleh saya sendiri. Kita nanti akan membahas tentang aplikatifnya juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita amati terlebih dahulu animasi yang muncul. Oke, jika kita lihat aplikasi kartun yang muncul, itu kartun membawa dia mengenakan magnet, kemudian dia dengan santainya berjalan, dia akan ditarik oleh magnet yang lain. Ini tentunya medan magnet sudah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita tinggal mendalami tentang GGL induksi.
Oke, ini juga aplikasi yang sama. Kita ada mainan, kemudian ada magnet. Mainan tersebut bisa ditarik oleh magnet berbentuk lingkaran. Nah, ini yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari pada materi gigil induksi. Tentu tidak asing bagi kita bersama ya ketika kita menarik uang dengan menggunakan ATM. Nah, kenapa? Dalam mesin ATM tersebut dapat mampu menampilkan tanggal transaksi yang kita lakukan, kemudian uangnya sehingga bisa muncul, bisa ditarik dari saldo kita. Nah, semua itu akan dijawab pada materi pada kesempatan hari ini, yaitu pembahasan tentang GGL induksi pada induksi Faraday. Baik, ini mind map atau peta konsep pada materi yang akan kita bahas pada induksi elektromagnetik. Itu terdiri dari 3 sub. Ada GGL induksi. Nah, di GGL induksi nanti akan membahas tentang hukum Lenz, hukum Faraday, kemudian nanti di sub kedua ada induktansi diri. Lalu dari aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu pada generator listrik dan pada transformator. Generator listrik itu sendiri ada generator AC dan ada generator DC. Oke. Nanti juga pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuktikan GGL induksi pada hukum Faraday menggunakan aplikasi PET Colorado. Nanti untuk linknya akan saya cantumkan di bawah, silahkan nanti kalian klik, lalu kita bisa membuktikan hukum Faraday pada GGL induksi. Oke, sebenarnya apa sih induksi elektromagnetik itu? Induksi elektromagnetik itu sendiri merupakan gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Sedangkan GGL induksi, nah GGL itu sendiri kepanjangannya adalah gaya gerak listrik induksi. Nah, gaya gerak listrik, nah itu merupakan timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis gaya medan magnet, bila mana banyaknya flux garis gaya itu divariasi. Nah, ini merupakan penggambaran dari garis-garis medan magnetnya. Di sini ini merupakan daerah di sekitar yang masih mengalami adanya gaya magnet atau yang disebut dengan medan magnet. Ketika medan magnet kita masukkan ke dalam kumparan, maka akan terjadi induksi elektromagnetik. Nanti kita akan buktikan bersama pada percobaan PET Colorado ya. Untuk pembahasan yang selanjutnya, nah, flux magnetik itu apa sih? Nah, oke, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu medan magnet ataupun induksi magnet. Nah, induksi magnet itu menyatakan kerapatan garis gaya magnet. Nah, banyaknya garis-garis berupa kerapatannya itu merupakan besar induksi magnet atau medan magnetnya. Nah, sedangkan flux magnet itu menyatakan banyak jumlah garis gaya yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus. Sehingga dari definisi tersebut dapat ditulis persamaan berikut. Nah, flux magnetik disimbolkan dengan seperti ini ya. Flux magnetik bisa ditentukan dengan hasil kali antara medan magnet dengan luasan penampang dari benda yang ditembus oleh medan magnet tersebut. Nah, tegak lurus terhadap bidang ataupun garis normalnya. Nah, untuk penggambaran ilustrasinya, jika diamati dengan elektroskop itu akan terlihat seperti ini. Nah, kalau dengan mata telanjang kita bisa melihatnya dengan perubahan dari tegangan ataupun jarum pada voltmeter ketika kita masukkan magnet ke dalam kumparan tersebut. Nah, kemudian pada pembahasan hukum Lenz itu sendiri merupakan GGL induksi selalu membangkitkan arah yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Nah, ini juga untuk menentukan arah medan magnetnya kita bisa menggunakan hukum Lenz ini. Oke, adapun besar dari GGL induksi itu dapat kita tentukan dengan menggunakan hukum Faraday. Nah, ini yang sering sekali
soal-soal ujian sekolah, ujian nasional itu sering sekali keluar terkait permasalahan pada hukum Faraday. Oke, adapun pemaparan dari hukum Faraday itu sendiri merupakan gaya gerak listrik atau GGL terinduksi pada rangkaian tertutup sama dengan negatif dari perubahan flux magnetik terhadap waktu di dalam rangkaian. Nah, dari definisi tersebut dapat dituliskan bersama berikut nih, di mana besar GGL induksi ataupun epsilon sama dengan negatif dari jumlah lilitan dikali dengan perubahan flux terhadap perubahan waktu, di mana besar GGL induksi itu dalam satuan volt. Kemudian N ini adalah merupakan jumlah lilitan dalam kumparan tersebut. Kemudian delta perubahan flux magnetik itu dinyatakan dengan Weber. Kemudian selang waktu dalam satuan Sekon. Oke, tanda negatif di hukum Faraday ini merupakan hasil dari analisis yang dilakukan oleh Lenz ini untuk menentukan arahnya. Nah, nanti kita bisa tahu negatif dan positifnya dari percobaan yang akan kita lakukan melalui aplikasi dari PET Colorado. Untuk linknya ada di deskripsi. Baik, untuk GGL induksi pada loop kawat, nah ini aplikatif ya dari hukum Faraday tadi. Nah, untuk besarnya GGL induksi pada kawat berarus listrik dapat dinyatakan dengan hasil kali antara medan magnet, kemudian dikalikan dengan panjang kawat tersebut dan kecepatan muatan yang bergerak. Dikalikan dengan sin theta posisi kawat terhadap bidang datar atau terhadap garis normal. Nah, untuk menentukannya sangat mudah sekali ya, tinggal dikalikan saja. Namun arahnya negatif ini merupakan aplikatif dari hukum Lenz juga untuk menentukan arahnya. Nah, nanti kita akan perdalam di analisis soal maupun percobaan. Oke, sedangkan induktansi diri. Nah, induktansi diri itu merupakan induktansi yang ditimbulkan akibat gaya gerak listrik induksi di dalam kumparan. Nah, karena terjadinya perubahan flux magnetik sehingga akan muncul nanti induktansi diri. Nah, hal tersebut disebabkan oleh perubahan GGL di dalam kumparan. Besarnya induktansi diri dapat dinyatakan hasil kali antara besar lilitan dalam kumparan tersebut dikalikan dengan perubahan flux terhadap arus listriknya, di mana induktansi diri itu dinyatakan dengan L dan di satuannya adalah Henry ya. Di sini disimbolkan dengan H. Kuat arus listrik ini adalah disimbolkan I, satuannya ampere, sedangkan jumlah lilitan itu dinyatakan dengan N. Adapun flux magnetik kumparan sudah kita bahas tadi, satuannya adalah Weber. Oke. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari saat mungkin kalian melihat teknisi-teknisi ketika kalian membenahi alat elektronik kalian, atau saat kalian membuka alat-alat elektronik. Nah, itu kalian akan menemukan beberapa komponen listrik seperti yang muncul di layar ini. Ada beberapa jenis transformator atau kalian lebih kenal dengan sebutan trafo. Nah, tentu aplikasi trafo dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan aplikasi dari GGL induksi. Nah, ini diterapkan gunanya sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Gunanya untuk menaikkan tegangan atau yang disebut dengan step up, dan transformator atau trafo juga gunanya untuk menurunkan tegangan atau disebut dengan step down. Tentunya aplikasinya sangat banyak sekali pada peralatan-peralatan ataupun alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian. Banyak sekali. Tidak disarankan ya untuk membuka alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian. Bisa nanti kalian kena tumbuk sama ibu kalian. Nah, kalian bisa melihat trafo ini juga di dalam kehidupan sehari-hari pada alat-alat elektronika. Selain itu juga pada tiang-tiang listrik, garu-garu listrik ini itu terdapat trafo yang sangat besar, bisa kalian lihat dan bisa kalian lihat di sana ya betapa besarnya trafo. Namun tidak disarankan untuk dipegang karena itu sangat berbahaya. Oke,
Adapun persamaan transformator, persamaan pada trafo, nah nanti diingat trafo itu nanti akan ada sebutan di kumparan primer dan kumparan sekunder. Hasil kali dari, mohon maaf, besarnya daya dari kumparan primer itu akan sama dengan besaran daya di kumparan sekundernya. Nah, di bab listrik dinamis setelah kita bahas bersama, besarnya daya itu merupakan hasil kali dari tegangan dikalikan dengan kuat arusnya, di mana P itu merupakan hasil kali antara V dan I. P merupakan daya dalam satuan watt, kemudian V itu merupakan tegangan dan dalam satuan volt, kemudian I merupakan kuat arus dalam satuan ampere. Nah, di sini karena nilainya sebanding dapat kita nyatakan pula dalam persamaan Vp per Vs sama dengan Is per Ip. P ini merupakan keterangannya primer, S merupakan sekunder. Dapat pula kita kaitkan dengan besarnya lilitan dalam transformator tersebut, di mana bisa kita kaitkan ya. Nanti ini saling sebanding. Jadi ketika kita analisis dalam soal yang diketahui tegangan dan besar lilitan, berarti bisa disama dengankan dua ini. Misal lilitan dengan tegangan, berarti yang digunakan dua ini. Misal tegangan dengan kuat arus, berarti bisa ini sama ini. Oke. Semuanya saling berkaitan dan saling sebanding. Kita nanti akan bahas di pembahasan soal ataupun analisis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini merupakan cuplikan dari percobaan GGL induksi hukum Faraday menggunakan pet Colorado. Nanti kalian bisa klik di deskripsi link yang sudah disediakan. Nanti akan terhubung dengan web dari pet Colorado. Jangan lupa nanti klik voltmeter dan garis medannya. Voltmeter ini menunjukkan nanti besarnya voltmeter itu negatif ataupun positif, yang menunjukkan arah saja sesuai dengan aplikasi dari hukum Lenz. Kemudian di sini juga jika kalian amati di sini ada garis-garis putih. Nah, ini garis-garis putih merupakan garis-garis dari medan magnetnya. Nah, daerah-daerah di sekitar magnet ini yang ditunjukkan dengan garis-garis ini berarti masih terpengaruh dengan besar dari gaya tarik dari magnetnya. Nah, di sini juga ada tombol untuk memutar. Di sini kan ada north dan south. North itu menunjukkan kutub utara, south merupakan kutub selatan. Nah, nanti kita akan melakukan dua variasi pada dua jenis kumparan. Pertama, variasi yang kita masukkan adalah yang utara, kutub utara dulu, kutub north dulu, baru kutub south. Nah, percobaan yang akan kita lakukan, kalian boleh memasukkan yang kumparan lebih sedikit dulu atau lebih banyak dulu boleh. Jangan lupa nanti kalian klik yang ada item yang terdiri dari dua nih. Ini dua item ini yang terdiri dari dua jenis kumparan dengan lilitan yang lebih sedikit dan kumparan dengan jumlah lilitan yang lebih banyak. Oke, nanti magnet ini nanti kita akan masukkan ke dalam kumparan yang lebih sedikit terlebih dahulu. Ingat, pertama yang akan kita masukkan adalah kutub utara terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam kumparan. Dengan jumlah yang lebih sedikit. Lalu kalian amati bagaimana jarum voltmeter ini bergerak. Apakah kutub negatif atau kutub positif. Nanti kalian tulis di tabel pengamatan. Contoh tabel pengamatan nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ada dua variasi gerak. Pertama, gerak dengan gerak yang lambat. Kalian gerakan pelan-pelan. Kalian masukkan ke dalam kumparan ini dengan gerak yang lebih lambat. Kalian pertama gerakan dengan lambat terlebih dahulu. Bagaimana nyala lampunya kalian amati. Nah, kemudian yang percobaan yang kedua pada kawat dengan jumlah lilitan dengan lilitannya sedikit, kalian gerakan lebih cepat. Bagaimana gerak voltmeternya? Lalu bagaimana dengan
nyala lampu dari lampu yang terpasang dengan lilitan ini. Bagaimana nyala lampunya? Nanti kalian akan bandingkan mana yang lebih terang dengan gerak lambat ataupun gerak cepat. Nah, kemudian di percobaan pertama pada kawat yang lebih sedikit, lalu kalian putar. Kalian putar posisinya di bagian ini, warna orange ini. Kalian putar kutub yang akan kalian masukkan dulu. Nah, kutub yang akan dimasukkan yang pertama, yang tadi kan utara, yang percobaan kedua dengan jumlah lilitan yang sama, yang atas dulu. Kalian silakan masukkan kutub selatan terlebih dahulu, nanti diputarin, nanti akan selatannya akan berubah di depan. Akan kalian masukkan sama dengan percobaan pertama tadi. Pertama kalian masukkan dengan pergerakan yang lebih lambat terlebih dahulu. Bagaimana nyala lampu dan jarum voltmeter itu bergerak. Apakah bergerak ke kutub negatif atau kutub positif? Jarum voltmeter ini gunanya hanya untuk menunjukkan ke kutub negatif ataupun kutub positif. Masih dengan magnet dengan S yang berada di depan, kutub selatannya di depan, kalian coba gerakan lebih cepat. Jadi nanti untuk satu kumparan itu ada 2 percobaan. Pergerakan cepat lambat, kemudian medan magnet nanti akan dirubah dari kutub utara ke selatan, begitupun sebaliknya dari selatan ke utara. Percobaan yang sama kalian lakukan untuk kumparan dengan lilitan yang lebih besar, koil ataupun kumparan dengan lilitan yang lebih besar. Nanti kalian masukkan ke sini setelah percobaan pertama selesai. Oke, ini untuk percobaan kedua, magnetnya nanti akan kalian masukkan sama ya. Pertama yang utara dulu kalian masukkan dengan pergerakan lebih lambat, lalu kalian gerakan lebih cepat, lalu kalian putar lagi, putar posisinya lagi di tombol orange ini, kalian klik selatan dulu baru utara. Oke, ini contoh tabel pengamatan percobaan 1. Boleh kalian lakukan dengan lilitan yang lebih banyak dulu atau yang lebih sedikit. Ini bisa kalian ubah ya. Misal tadi kalian melakukan percobaan pertama dengan lilitan yang lebih sedikit, berarti ini sedikitnya diganti ya, banyaknya dengan banyak ini diganti sedikit dulu, atau kalian lakukan dengan banyak terlebih dahulu, tidak masalah. Yang penting nanti ada yang tercatat nyala lampunya bagaimana, jarum voltmeternya ke arah negatif atau ke arah positif. Jika dibalik dari NS, nah yang kedua ini dibalik ya, mohon maaf, ini S, ini N. Yang pertama nanti percobaan N ke S, yang kedua S ke N. Jadi yang kita masukkan terlebih dahulu, pertama magnet dengan kutub yang utara, nah yang kedua magnet dengan kutub yang selatan. Oke, dari pengamatan ini nanti kalian simpulkan bagaimana kesimpulan dari percobaan kalian. Yang disimpulkan terkait dengan jumlah lilitannya, kemudian nyala lampunya, dan jarum voltmeternya. Silahkan kalian tulis apa yang kalian amati di tabel pengamatan yang tersedia. Oke, itu ya, nanti ketika memang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, dari aplikatif materi GGL induksi kita tuangkan ke dalam soal, lalu akan kita analisis bersama. Misal seperti ini, kawat PQ, nah ini kawatnya PQ dengan panjang 50 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB. Tegak lurus berarti sudutnya sebesar 90 derajat ya. Memotong medan magnet serba sama, medan magnetnya homogen dengan besar 0,02 Tesla seperti gambar yang tertera di layar. Nah, kita coba tentukan besar GGL induksinya. Oke, ini jawabannya ya. Karena tadi dalam soal tersebut merupakan kawat berarus listrik, maka besar GGL induksinya dapat kita nyatakan dengan nilai besar GGL induksinya, mohon maaf ini penulisannya epsilon ya, bukan E besar. Oke, epsilon merupakan hasil kali dari medan magnet dikali dengan panjang kawatnya dikali dengan kecepatan dari partikel tersebut.
bergerak. Oke, besar medan magnet tadi kan 0,02. Oke, kita turunkan 0,02. Besar panjang dari kawatnya tadi 50 cm. Jangan kita masukkan 50 cm ya, kita ubah dulu ke meter. Jadi hasilnya 0,5. Lalu kecepatannya itu sebesar 2 meter per sekon. Sudut yang terbentuk karena kawat tadi tegak lurus terhadap bidang, besarnya 90 derajat. Sin 90 itu besarnya nilainya 1. Tinggal kalian kalikan saja. 0,02 dikali 0,5 dikali dengan 2 dikali 1. Hasilnya besar GGL induksinya sebesar 0,02 volt. Untuk soal latihan, oke, ini soal 1, silahkan nanti dikerjakan, kalian analisis lalu dilaporkan. Ini untuk soal 1, saya coba bacakan. Sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 500 mengalami perubahan fluks magnetik dari 2 kali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 5 eksponen min 5 Weber dalam selang waktu 2 sekon. Sangat mudah nih. Tentukan besar GGL induksi yang timbul. Oke, next. Ini soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini merupakan aplikasi dari transformator atau trafo. Oke, coba saya bacakan. Gambar berikut melukiskan transformator dengan efisiensi 50%. Dengan kumparan sekundernya dihubungkan dengan sebuah lampu L. Besarnya hambatan listrik R adalah, nah, di sini kumparan pertama primernya dengan nilai 4000 lilitan, sedangkan kumparan yang kedua dengan nilai 2000 lilitan. Oke, di sini ada besaran-besaran ya. Di sini dihubungkan dengan tegangan sebesar 200 volt sehingga mengalirkan arus sebesar 2 ampere. Silakan kalian analisis lalu nanti coba kalian tanyakan jika memang masih ada kesulitan. Itu satu contoh soal yang sudah kita pahami bersama dan 2 soal yang ada untuk melatih ketangkasan kalian, pemahaman kalian. Bisa kalian kerjakan soal-soal yang lain dari buku, dari referensi internet, kalian berselancar di internet, ataupun sumber-sumber belajar yang lain. Untuk hari ini cukup sekian, tetap semangat, salam dari Bapak. Salam semangat, fisika is easy ya. Fisika itu mudah dan menyenangkan, fisika is fun. Jika nanti memang masih perlu ada yang ditanyakan soal, bisa kalian kirim melalui email Bapak ahmadrosadilm15@gmail.com. Tetap semangat, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.